warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hima dengan NIM 2103411000107, Prodi Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo, Madura. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah sedimentologi dengan dosen pembimbing Bapak Ashari Wicaksono Eskul MSI. Dalam video ini, saya akan presentasikan sedikit mengenai keseluruhan dari semua tugas yang telah diberikan. Dalam slide berikutnya, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai beberapa tugas yang telah saya dapat di mata kuliah sedimentologi. Tugas pertama yakni mereview mengenai konsep, pengertian, dan ruang lingkup sedimentologi. Tugas kedua yakni mereview mengenai morfogenesa dinamik. Tugas ketiga yakni mereview mengenai karakteristik sedimen silt. Dan tugas yang terakhir yakni membuat poster mengenai sedimen stratigrafi. Langsung saja ke tugas yang pertama, yakni membahas mengenai konsep, pengertian, dan ruang lingkup sedimentologi. Sedimentologi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari batuan sedimen dan proses-proses yang dapat membentuknya, yakni klasifikasi, asal mula dan interpretasi endapan, serta bahan sedimen. Sedimentologi sendiri terdiri dari siklus hidrologi dan siklus batuan. Kemudian, sedimentologi juga terjadi pembentukan, yakni pembentukan siklus batuan sedimen yang bermula dari magma yang mengalami pengkristalan, kemudian menjadi batuan beku yang akan diangkat perlahan menuju ke permukaan, dan batuan yang ada di permukaan tersebut mengalami pelapukan serta erosi, sehingga terjadilah endapan yang kemudian akan mengendap di laut. Endapan tersebut akan berubah menjadi pemadatan. Setelah pemadatan, terjadilah suhu tinggi dan tekanan sehingga menjadi batuan metamorf. Kemudian batuan sedimen dan batuan metamorf tersebut meleleh menjadi magma. Dalam siklus sedimentologi tersebut kemudian akan menjadi geosinklinal furrows, yaitu pengertian dari geosinklinal furrows sendiri yaitu peristiwa yang terjadi akibat adanya penumpukan sedimen yang disebabkan oleh proses sedimentasi. Geosinklinal furrows tersebut akan menjadi cekungan yang memiliki warna dan bentuk yang berbeda. Lanjut, tugas yang kedua yakni membahas mengenai morfogenesa dinamik. Dalam geomorfologi terdapat 4 aspek penting diantaranya morfologi, morfogenesa, morfokronologi, dan morfoaransemen. Morfologi terdiri dari morfografi dan morfometri. Morfografi merupakan aspek deskriptif dari geomorfologi dalam suatu area, sedangkan morfometri merupakan aspek kuantitatif dari suatu area. Morfogenesa merupakan asal dan perkembangan dari bentuk lahan dan proses yang membentuk, serta bekerja pada bentuk lahan tersebut. Morfogenesa dapat berupa morfogenesa aktif, morfostruktur pasif, dan morfodinamik. Menurut jurnal yang saya baca, morfostruktur pasif merupakan litologi yang terdiri dari tipe batuan dan struktur denudasi. Misalnya, mesas, cuestas, hockbacks, dan domes. Morfostruktur aktif merupakan proses endogen yang dinamik, misalnya vulkanik, lipatan, dan penahan tektonik. Hasil yang didapatkan dari tenaga endogen adalah gunung api, perbukitan, antiklinal, dan gawir sesar. Morfodinamik merupakan proses eksogen yang dinamis oleh tenaga air, es, dan gerakan massa, misalnya gumuk pasir, teras sungai, beting gisik, moraines, dan lahan rusak. Tugas yang ketiga yakni membahas mengenai karakteristik sedimen silt. Sedimen umumnya diperoleh dari nilai sortasi yang sedang dan cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa sedimen tersebut telah mengalami penyortiran oleh gelombang dan arus untuk jangka waktu yang lama. Dalam sedimen juga terdapat adanya tanah. Nah, menurut jurnal yang saya baca itu menyatakan bahwa tanah merupakan himpunan yang berasal dari mineral, bahan organik, dan endapan-endapan yang relatif lepas atau loss yang terletak di atas batuan dasar atau biasa disebut bedrock. Nah, berdasarkan ukurannya, butiran tanah itu diklasifikasikan menjadi 6, yakni berangkal atau boulders, kerikil atau gravel, pasir atau sand, lanau atau silt, lempung atau clay, dan koloid atau colloids. Salah satunya yakni ukuran lanau. Lanau itu biasa disebut dengan silt, yaitu batuan yang biasanya berukuran dari
0,02 mm sampai 0,074 mm. Nah, lanau ini biasa terbentuk di mana air, angin, atau endapan es membawa material yang berukuran lanau dan kemudian terakumulasi dan terpadatkan serta tersementasi menjadi batuan. Partikel berukuran lanau ini biasanya disebut dengan lumpur. Nah, lumpur itu dapat terakumulasi di cekungan sedimen yang ada di seluruh dunia. Lumpur ini mewakili tingkat arus, gelombang, atau energi angin, sehingga lumpur ini dapat berada di mana saja, seperti pada lingkungan fluvial, aeolin, pasang surut, pesisir, lakustrin, delta, dan glasial. Nah, tugas yang terakhir nih, yakni membuat poster mengenai sedimen stratigrafi. Poster ini sebelumnya ditugaskan oleh Bapak Azhari dalam bentuk kelompok. Nah, sebelum saya menampilkan poster yang telah kelompok kami buat, saya akan mereview sedikit tentang isi poster tersebut. Pertama, apa itu sedimen stratigrafi? Sedimen stratigrafi yakni ilmu yang mempelajari tentang sejarah, komposisi, distribusi, geografis, korelasi, beserta hubungan dari lapisan sedimen yang berada di dasar laut. Dalam sedimen stratigrafi tersebut juga terdapat faktor pembentuk sedimen, yakni antara lain 1. Terjadinya pelapukan atau pecahan batuan. Yang kedua, terdapat material penunjang seperti pasir, debu, dan sebagainya. Selanjutnya, apa hubungan stratigrafi dengan sedimentologi? Nah, menurut saya, stratigrafi dan sedimentologi itu memiliki hubungan yang sangat erat karena karena stratigrafi tersebut merupakan ilmu yang mempelajari tentang lapisan batuan, sedangkan sedimentologi adalah ilmu tentang batuan sedimen. Sekian video dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan dalam berkata atau berucap, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.